Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi, NIM D110116161009, jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Perak, Pontianak. Baiklah, kali ini saya akan menjabarkan seminar proposal saya untuk pengajuan tugas akhir atau skripsi yang berjudul Evaluasi Geometri Jalan Angkut Tambang pada Penambangan Boksit PT Labai Persada Tambang, SIT Balai Berkuak, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun dosen pembimbing saya, yang pertama yaitu Ibu Insinyur Azwa Nirmala MT, yang kedua Bapak Muhammad Halid Safianto SDMT. Ada juga dosen penguji saya, yang pertama Bapak Budi Purwoko SDMT, yang kedua Bapak Henry Sutrisno SDMT. Latar belakang. Hasil data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM tahun 2010 mengatakan bahwa sumber daya boksit tepatnya di Indonesia sebanyak 726.585 juta ton biji boksit dan cadangannya adalah 111.791.676 juta ton biji boksit. Salah satu lokasi penambangan boksit berada di Provinsi Kalimantan Barat, lebih tepatnya berada di izin usaha pertambangan milik PT Labai Persada Tambang yang didukung dengan batuan dasar yang bersifat asam intermediate seperti syenit, diorit kuarsa, diorit, dan nephelin sehingga kaya dengan komposisi unsur air. Jalan angkut tambang yang baik akan mendukung kelancaran bagi alat angkut yang melaluinya jika geometri jalannya sudah sesuai dengan persyaratan dan lebar jalan pada jalan lurus maupun tikungan sudah sesuai dengan dimensi alat angkut yang digunakan. Dengan demikian tentu dapat memberikan kontribusi yang besar untuk waktu tempuh dan kecepatan alat angkut yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas dari alat angkut itu sendiri. Geometri jalan merupakan suatu bangun jalan yang menggambarkan tentang bentuk atau ukuran jalan baik yang menyangkut penampang melintang, memanjang, maupun aspek lain yang terkait dengan bentuk fisik jalan yang meliputi lebar jalan, jari-jari tikungan, kemiringan jalan, supraelevasi, dan crossload. Dalam kegiatan pengangkutan mineral boksit menggunakan jalan angkut, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh PT Labai Persada Tambang, SIT Balai Berkuak. Salah satunya adalah geometri jalan angkut. Permasalahan pada geometri jalan angkut berupa lebar jalan lurus maupun tikungan dan kemiringan jalan yang juga tidak memenuhi standar. Hal tersebut menyebabkan kurangnya ruang untuk pergerakan alat angkut saat melewati jalan lurus dan tikungan ataupun saat berpapasan dengan alat angkut lainnya. Penanganan terhadap permasalahan yang ada di jalan angkut tambang yaitu melakukan kajian dan menentukan cara untuk mengatasi permasalahan jalan angkut dengan memperhatikan kondisi lapangan dan didasarkan pada standar ASTO atau American Association of State Highway and Transportation Officials. Dengan adanya evaluasi jalan angkut tambang diharapkan dapat membantu permasalahan jalan angkut tambang yang ada di PT Labai Persada Tambang, SIT Balai Berkuak guna memperlancar kegiatan pengangkutan mineral boksit. Adapun perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi geometri jalan angkut tambang existing di PT Labai Persada Tambang, SIT Balai Berkuak. Yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari geometri jalan tambang tersebut jika belum memenuhi standar. Adapun tujuan penelitian. Yang pertama, mengkaji kondisi geometri jalan angkut tambang existing di PT Labai Persada Tambang, SIT Balai Berkuak. Yang kedua, memberikan rekomendasi geometri jalan angkut tambang yang sesuai dengan standar ASTO jika jalan angkut tambang existing yang ada tidak memenuhi standar. Adapun batasan masalah. Yang pertama, jalan angkut tambang yang diteliti adalah dari penambangan Makkah sampai lokasi Washington. Yang kedua, tidak membahas tentang drainase jalan angkut tambang. Yang ketiga, tidak membahas umur jalan dan maintenance. Yang keempat, tidak menghitung biaya pengerjaan jalan. Yang kelima, tidak menghitung kekuatan tanah atau nilai CBN. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti tentang jalan angkut tambang yang sesuai dengan standar yang ada. Selain itu, peneliti dapat mengimplementasikan ilmunya secara langsung. Yang kedua, bagi perusahaan, yaitu sebagai masukan dan acuan bagi perusahaan tambang khususnya PT Labai Persada Tambang, SIT Balai Berkuak mengenai jalan angkut tambang yang sesuai dengan standar yang ada. Yang ketiga, bagi umum, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai acuan bagi mahasiswa-mahasiswi lainnya dalam melakukan skripsi ataupun jurnal di kemudian hari. Wilayah penelitian.
PT Laba Persada Tambang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan boksit. Perusahaan ini berlokasi di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. PT Laba Persada Tambang mendapatkan peningkatan perizinan dari izin usaha pertambangan atau IUP eksplorasi ke IUP operasi produksi berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 575/Distamben/2014 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi atas keputusan Bupati Ketapang nomor 144 tahun 2010 dengan luas IUP operasi produksi 13.770 hektar. Wilayah IUP PT Laba Persada Tambang berlokasi di 4 desa, yaitu Desa Balai Pinang, Desa Kualan Hilir, Desa Semandang Kiri, dan Desa Pauh Concong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Secara administrasi, berikut adalah batas Kabupaten Ketapang. Bagian utara, yaitu Kecamatan Toba dan Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Bagian selatan yaitu Kecamatan Simpang Hulu dan Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Bagian barat, Nangan Lahap, Kabupaten Ketapang. Bagian timur, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Berikut adalah peta izin usaha pertambangan PT Laba Persada Tambang atau peta IUP. Berikut adalah peta kesampaian lokasi penelitian PT Laba Persada Tambang. Kesampaian lokasi. Secara administrasi, lokasi IUP PT Laba Persada Tambang berlokasi di 4 desa, yaitu Desa Balai Pinang, Desa Kualan Hilir, Desa Semandang Kiri, dan Desa Pauh Concong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sarana transportasi yang bisa digunakan untuk mencapai lokasi IUP PT Laba Persada Tambang yaitu menggunakan jalur darat dan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jika perjalanan ke lokasi penelitian dimulai dari Kota Pontianak dengan rute Kota Pontianak, Ambawang, Tayan, Simpang Hulu, waktu yang ditempuh sekitar kurang lebih 3 jam 40 menit dengan kondisi jalan saat ini beraspal. Selanjutnya, setelah melewati jembatan Kapostayan, dilanjuti menuju arah Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu. Lokasi IUP PT Laba Persada Tambang itu sendiri berada di sebelah kanan dari Jalan Kalimantan arah Ketapang dengan waktu tempuh dari jembatan Kapostayan kurang lebih 1 jam 40 menit. Berikut adalah gambar jalan yaitu Trans Kalimantan yang beraspal. Yang di bawahnya yaitu jalan menuju ke lokasi. Berikut adalah peta geologi regional lokasi penelitian PT Laba Persada Tambang, di mana saya dapat dari perusahaan itu sendiri. Berikut adalah peta geologi lokasi penelitian PT Laba Persada Tambang. Bisa dilihat. Berikut adalah peta topografi lokasi penelitian PT Laba Persada Tambang. Geometri jalan angkut tambang. Geometri jalan merupakan suatu bangun jalan yang menggambarkan tentang bentuk atau ukuran jalan baik yang menyangkut penampang melintang, memanjang maupun aspek lain yang terkait dengan bentuk fisik jalan yang meliputi lebar jalan lurus maupun tikungan, kemiringan jalan, superelevasi dan overslope. Lebar jalan angkut yaitu dibagi menjadi 2. Pertama, lebar jalan angkut pada jalan lurus. Lebar jalan minimum pada jalan lurus dengan lajur ganda atau lebih. Menurut ASTO, manual rural highway design harus ditambah dengan setengah lebar alat angkut terbesar pada bagian tepi kiri dan kanan jalan. Untuk menghitung lebar jalan angkut minimum pada jalan lurus menggunakan persamaan sebagai berikut. L min sama dengan N kali WT plus N plus 1 dikali dengan setengah kali WT. Keterangan dapat dilihat di bawah. Gambar di sebelah kanan merupakan ilustrasi dari gambar lebar jalan angkut 2 jalur pada kondisi jalan lurus. Lebar jalan angkut pada belokan atau tikungan. Lebar jalan angkut pada belokan atau tikungan selalu lebih besar daripada lebar jalan lurus. Lebar jalan angkut pada belokan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. W min sama dengan N kali U plus FA plus FB plus Z kurung plus C. Untuk mencari nilai jarak antar kendaraan menggunakan persamaan C sama dengan Z sama dengan setengah dikali U plus FA plus FB. Keterangan dapat dilihat di bawah. Gambar sebelah kanan merupakan ilustrasi dari lebar jalan angkut 2 jalur pada belokan atau tikungan. Superelevasi. Menurut standar ASTO, nilai superelevasi yaitu 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, dan 0,12. Daerah tambang yang pegunungan umumnya mengambil nilai 0,02 karena kendaraan relatif lambat
Besarnya jari-jari minimum dan pada jalan tikungan dapat dihitung dengan menggunakan rumus federasi sebagai berikut. E plus F sama dengan V kuadrat per 1/7 dikali R. Karangan dapat dilihat di bawah. Untuk gambar di samping kanan yaitu ilustrasi gambar perubahan kemiringan bintang pada tikungan. Kemiringan jalan angkut atau grade. Kemiringan jalan angkut dipengaruhi dari kemampuan alat angkut yang ada untuk mengatasi tanjakan maupun dalam pengereman pada saat alat angkut berisi muatan maupun kosong. Secara umum, kemiringan jalan tambang dirancang pada kemiringan 8% dan maksimal 10%. Kemiringan jalan angkut atau grade dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Grade sama dengan delta H per delta X dikali 100%. Keterangan dapat dilihat di bawah. Untuk gambar di samping kanan yaitu gambar kemiringan jalan atau grade. Kemiringan melintang atau cross slope. Kemiringan melintang atau cross slope merupakan sudut yang dibentuk oleh dua sisi permukaan jalan terhadap bidang horizontal. Secara umum, jalan angkut tambang mempunyai bentuk penampang melintang cembung. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi kemiringan jalan dengan tujuan untuk memperlancar pengaliran. Agar pada saat hujan, air yang jatuh ke jalan akan segera dialirkan di tepi jalan. Berdasarkan standar ASTO, nilai cross slope minimum adalah 20 mm atau 2%. Sedangkan nilai maksimum adalah 40 mm atau 4%. Untuk menghitung kemiringan melintang dapat dibuat persamaan sebagai berikut. A sama dengan setengah dikali BT dan B sama dengan A dikali 40. Gambar di sebelah kanan merupakan gambar penampang melintang jalan angkut atau cross slope. Jenis penelitian. Metode penelitian digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu dengan cara mengamati langsung lokasi penelitian, menggambarkan objek yang diteliti untuk mengetahui permasalahan yang ada, serta dan mengolah data hasil pengukuran berupa angka-angka untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Pada tahap pengambilan data, geometri jalan tambang ini dimulai dari pengukuran secara langsung dimensi dari jalan angkut existing yang ada di lapangan menggunakan meteran maupun menggunakan alat survei jenis total session atau TS. Pengambilan data ini dimulai dari pit kedua, maka sampai ke passing plan hopper. Adapun tahapan penelitian, yang pertama studi pustaka, yang kedua pengumpulan data. Jadi dari pengumpulan data diperoleh data primer dan data sekunder. Dari data primer yaitu data lebar jalan angkut, yang termasuk lebar jalan lurus maupun tikungan, yang kedua cross slope, yang ketiga sublevasi, yang keempat kemiringan jalan atau grade. Data sekunder yaitu data alat angkut, data spesifikasi alat angkut, dan data waktu edar atau cycle time. Pengolahan data. Data hasil pengukuran geometri dan angkut di lapangan diolah menggunakan bantuan software Microsoft Excel dan AutoCAD Shaper 3D. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan untuk geometri jalan angkut tambang yang sesuai dengan standar ASTO, American Association of State Highway and Transportation Official. Langkah-langkah perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan lebar jalan lurus dan tikungan. Yang kedua, menghitung nilai sublevasi. Yang ketiga, menghitung kemiringan jalan angkut atau grade. Yang keempat, menghitung nilai kemiringan melintang ke cross slope. Yang kelima, mengkaji kelayakan geometri jalan angkut. Yang keenam, merekomendasi geometri jalan angkut sesuai dengan standar ASTO. Adapun analisis data. Lebar jalan lurus dan tikungan, lebar jalan lurus dan lebar jalan pada tikungan atau analisis data. Adapun yaitu yang pertama lebar jalan lurus dan lebar jalan pada tikungan, yang kedua kemiringan jalan atau grade, yang ketiga super elevasi, yang keempat kemiringan melintang atau cross slope, yang kelima analisis data yang dilakukan sesuai dengan standar ASTO, American Association of State Highway and Transportation Official. Berikut adalah diagram alih penelitian, di mana peneliti melakukan dari mulai, selanjutnya peneliti melakukan persiapan awal, yaitu survei awal dan tinjauan pustaka. Setelah itu peneliti mengambil data yang mulai data primer dan data sekunder yang sebelumnya saya sebutkan. Selanjutnya peneliti melakukan analisa dan pembahasan data, yaitu lebar jalan lurus dan tikungan, kemiringan melintang atau cross slope, superelevasi, kemiringan jalan atau grade, kelayakan geometri jalan sesuai standar ASTO, dan merekomendasi geometri jalan yang layak sesuai ASTO. Selanjutnya peneliti melakukan kesimpulan dan saran, lalu selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan bila ada kurang atau lebih, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.